Shalom God Lovers. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bangun dengan kesehatan, dengan segala hal yang ada di dalam hidup kita. Percaya itu semua karena Tuhan. Mari bangun saat teduh kita hari ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom God Lovers, apa kabar semuanya? Bertemu lagi kita dalam program Words from Heaven. Dan kali ini renungan singkat yang akan saya sampaikan, saya beri judul Hidup adalah Anugerah dari Allah. Nats terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia, God Lovers? Nah, dalam studi kamus,
Pada perjanjian lama, kasih karunia ini dipakai sebagai terjemahan dalam bahasa Ibraninya itu hen. Kata ini berarti perbuatan atasan, dapat juga Allah yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia, padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Dalam perjanjian baru, kata Yunani haris adalah kata yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani hen tadi. Dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat yang baru kita baca tadi di 1 Korintus 15 ayat 10, namun karena anugerah Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. God lovers, ada beberapa hal yang mau saya bagikan kepada God lovers semua, memaknai firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, jangan sombong dengan hidup kita. Karena ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus mengatakan kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua karena anugerah dari Tuhan. Ini berarti semua keberhasilan, kesuksesan yang kita peroleh, itu semua kita dapatkan bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran atau kepandaian kita, melainkan itu semua karena anugerah Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Yang kedua, gunakan waktu kita selama hidup di dunia ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan jangan sia-siakan hidup kita dengan melakukan perbuatan yang tidak berguna. Yakobus 4 ayat 14 mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup ini seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. God lovers, saya dalam keseharian mendapatkan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dalam pelayanan di lembaga pemasyarakatan di Jakarta dan sekitarnya. Jadi saya bersama tim kecil kami melayani jiwa-jiwa warga binaan. Dalam satu pelayanan kami di salah satu lembaga pemasyarakatan di Jakarta, suatu hari setelah selesai ibadah, salah satu jemaat yang hadir mendatangi saya untuk meminta saya mendoakan jemaat tersebut. Warga jemaat ini seorang anak muda, dan tentu saja saya bersama tim dengan bersuka cita kita menopang apa yang menjadi pergumulannya. Jemaat yang datang kepada kami untuk minta didoakan saat itu kondisinya sedang tidak fit. Ada hal yang menarik dari kondisinya atau kelemahan tubuhnya saat itu, di mana dia bilang setiap kali dia merasa hatinya tersentuh, misalnya hatinya tersentuh oleh puji-pujian yang didengar, atau dia hatinya tersentuh oleh firman Tuhan yang dia dengar, itu ada rasa sakit di bagian tenggorokannya yang sangat luar biasa, dan orang ini meminta kami untuk mendoakan supaya rasa sakit itu hilang. Saya seperti biasa menanyakan sudah berapa lama jemaat tersebut ada di sekolah kehidupan, dan dia mengatakan bahwa ini kali kesekian, berarti sudah lebih dari 1 kali, bahkan lebih dari 2 kali dia boleh ada di sekolah kehidupan. Nah, God lovers, kami mendoakan warga jemaat tersebut, dan pada saat kami mendoakan, dia tidak saja tersentuh, tetapi selama kami mendoakan yang bersangkutan, jemaat ini nangis bercucuran air mata. Saya bisa merasakan kesakitan yang luar biasa yang dia rasakan, karena seperti yang tadi saya sampaikan, saat tersentuh saja hatinya, kerongkongannya atau tenggorokannya rasanya tidak nyaman, apalagi jemaat ini sampai bercucuran air mata, jadi rasanya pasti sangat tidak nyaman. Singkat kata, kami selesai mendoakan, lalu beberapa waktu kemudian dalam agenda pelayanan yang sama, saya kembali datang ke lembaga pemasyarakatan tersebut, dan saya mencari jemaat yang sebulan yang lalu kami doakan, tapi kami tidak dapat menemui dia. Dia hanya meninggalkan satu pesan singkat kepada saya bahwa pada saat kami melayani di tempat itu di hari itu, yang bersangkutan sedang menjalani prosesi persidangan sehingga tidak bisa hadir dalam ibadah, dan dia mengatakan bahwa rasa sakit di tenggorokannya semakin berkurang dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan. Lalu pada kunjungan pelayanan di bulan berikutnya, saya kembali mencari anak tersebut untuk mencari tahu perkembangan keadaannya, dan saya dan teman-teman tidak bisa menemui anak ini. Kami tanyakan dengan beberapa jemaat yang hadir juga, mereka tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Sampai di saat ibadah, God lovers, ada sesi kesaksian. Nah, pada saat sesi kesaksian itu, tiba-tiba ada seorang warga jemaat yang
mengangkat tangannya dan dia mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan warga jemaat ini bukan mereka yang duduk di bangku jemaat, tetapi salah satu dari pemusik yang ada di mimbar. Orang ini maju ke atas mimbar, lalu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat ini berkata, Tante Ita, dia panggil saya Tante Ita, puji Tuhan Yesus, Tuhan sudah memulihkan tenggorokan saya sempurna, jadi tidak ada rasa sakit lagi. Dan yang lebih dahsyatnya, saat ini saya sudah komitmen untuk saya menggunakan hidup saya dan tidak lagi menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak berguna, melainkan saya mau menggunakan hidup saya untuk menyenangkan hati Tuhan, dan saya ambil langkah untuk melayani pekerjaan Tuhan di sekolah kehidupan itu, di lembaga pemasyarakatan tersebut. Dan anak ini adalah salah satu pemusik yang karena sudah diubahkan sedemikian rupa oleh Tuhan, ya, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam rohnya pasti, itu kami tidak bisa mengenali anak ini seperti 3 bulan yang lalu atau beberapa waktu sebelumnya. Suatu hal yang luar biasa, God lovers dimanapun saudara berada, bahwa pada saat kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, maka kita pasti mempunyai cara berpikir, paradigma perbuatan yang berbeda, yang semuanya pasti akan inline dengan kehendak dan pengenalan Tuhan. Mari God lovers, saya mengencourage Bapak Ibu terkasih untuk kita semua tetap semangat mengisi hidup kita ini untuk terus ada dalam perkenanan Tuhan, untuk terus inline dengan kehendak Tuhan. Karena pada intinya, hidup saudara dan saya, semuanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di hari ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap teguh, untuk kami terus tersadarkan bahwa hidup kami ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan Roh Kudus tolong mampukan kami untuk kami dapat mengisi hidup kami ini dengan sungguh-sungguh semakin inline dengan perkenanan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga melalui hidup setiap daripada kami anak-anak-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God lovers, jangan lupa untuk membagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman dari God lovers dimanapun Anda berada, supaya mereka juga mendapatkan berkat dari renungan yang sama-sama kita dengar di hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.